Jangan lupa subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kesempatan ini akan saya gunakan dan juga Bu Anton untuk menyertai saudara-saudara sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmatnya pada hari ini. Di samping kita turut menyaksikan peresmian mengenai rumah susun untuk para nelayan, masih ada kesempatan bagi para nelayan maupun juga ibu-ibu, karang taruna dan sebagainya untuk bertatap muka dengan saya. Rasa syukur ini memang perlu kita selalu persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Karena sesuai dengan ajaran agama, siapa yang bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan akan diberikan nikmat yang berlimpah-limpah. Walaupun nikmat sekarang ini di dalam rangka memperingati hari ulang tahun 50 kemerdekaan kita, tapi juga nikmat lain bagi para nelayan, walaupun kecil, ada yang memperoleh perumahan yang lebih layak daripada saudara. Ini merupakan satu nikmat, saya kira perlu kita syukuri, sehingga nanti akan bisa berikan nikmat yang berlimpah, tidak hanya untuk saudara yang secara kebetulan memperoleh rumah, akan tapi juga untuk lain-lainnya, karena yang belum menerima rumah itu lebih banyak daripada yang menerima rumah pada hari ini. Kita telah bersama-sama bertekad untuk mengisi kemerdekaan kita yang telah kita proklamasikan tanggal 17 Agustus 45 yang kita peringati 50 tahunnya itu, dengan mengisi kemerdekaan ini dengan membangun untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Nah, ukurannya apa itu daripada makmur dalam keadilan, adil dan kemakmuran itu? Kalau ukuran yang pasti tentu tidak mungkin. Kenapa? Manusia itu selalu mempunyai keinginan yang selalu meningkat, memperoleh pendapatan dan kebahagiaan, kemudian akan meningkat lagi. Itu ingin yang lebih baik lagi. Itu adalah merupakan kehidupan yang wajar. Sesuai pula dengan cita-cita. Manusia tanpa cita-cita, biasanya akan mandek saja. Tapi segala sesuatunya tentu juga harus kita sesuaikan dengan kemampuan keadaannya masing-masing. Nah, sekarang kita tentukan tentunya kemakmuran, kesejahteraan yang paling minim. Itu apa? Yang diwujudkan kita usahakan terlebih dulu. Itu sebelumnya kita nanti meningkat memenuhi kebutuhan hidup yang berlebihan. Pertama, tentunya juga diukur daripada kebutuhan. Satu, mengenai pangan. Nah, dua, mengenai sandang. Yang ketiga, mengenai papan. Lantas, mengenai pendidikan. Kemudian kesehatan dan lapangan kerja. Tetap ada lapangan kerja, dengan tidak ada penghasilan, tentunya juga tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang mengenai selama kita 30 tahun membangun itu, apa yang telah dicapai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di pada pangan gimana? Alhamdulillah, pangan kita sudah swasembada, sekalipun akhir-akhir ini kita agak terpengaruh oleh musim kemarau sehingga produksinya itu turun 4%, sehingga membawa akibat dengan si stoknya menjadi kurang. Untuk stok yang dikirimkan ke daerah-daerah lain yang tidak menghasilkan itu menjadi terlambat. Apalagi kita telah juga bermaksud untuk membantu negara lain. Tadinya stoknya banyak, kita bantu ke negara lain, tahu-tahu ada musim kemarau yang panjang. Nah, tengah sininya kita nanti menjadi kurangan. Nah, sekarang kita harus penuhi. Tapi kalau swasembada itu sendiri sebetulnya masih bisa dipertahankan. Dilihat daripada segi jumlah kebutuhan dan produksi kita itu sampai sekarang minimal 29 juta ton beras. Kebutuhan kita hanya 27 juta. Atas dasar perhitungan tiap orang 136 kg satu tahun. Rata-rata dari bayi sampai kepada tua. Sedangkan yang bayi dengan sini tidak sampai 136, tapi yang tua dengan sini bisa satu hari setengah kilo sendiri, berarti 180 kilo satu tahun. Tapi rata-rata dengan demikian. Ini masih bisa. Tapi karena daerah kita itu daerah luas,
sehingga daerah yang tidak menghasilkan padi kalau sampai tidak ada persediaan lantas menjadi langka, dengan dirinya dibutuhkan tetap karena perutnya tidak bisa tidak diisi, kebutuhannya lantas menjadi meningkat, persediaan tidak ada, sehingga hubungan antara supply dan demand tidak seimbang, akhirnya harganya menjadi naik. Nah, kalau naik hasilnya mempengaruhi daripada lainnya. Karena kita harus berusaha untuk terus waspada dan meningkatkan. Dan untuk jangka waktu yang akan datang gimana mengenai pangan ini? Masih tetap akan bisa. Dengan menggunakan teknologi, misalnya merubah daripada pupuk curah menjadi pupuk tablet, ini masih akan naik. Akhir-akhir ini juga kita menemukan bibit unggul untuk daerah kering koko, daerah halang-halang yang tadinya tidak bisa ditanami sekarang bisa ditanami dengan menggunakan bahan kimia, kita semprotkan, alang-alang itu menjadi mati, kemudian sampai pada seluruh tanah, terus kita tanami dengan padi koko yang kita temukan yang biasanya umurnya 5 bulan, padi koko ini hanya 3,5 bulan saja. Ini dikasihnya masih banyak lahan-lahan yang kering, alang-alang yang di mana-mana ada, itu bisa kita tanami padi koko. Berarti kita masih ada harapan bahwasanya pangan akan tetap bisa. Di sampingnya itu diversifikasi pangan, dikasihnya harus meningkatkan. Pangan lainnya mengenai soal protein, hewani dan sebagainya, sudah ada pangan nelayan punya kewajiban untuk meningkatkan. Kenapa? Sampai sekarang ini kekayaan laut kita kurang lebih seharusnya 6 juta ton 1 tahun bisa kita ambil di seluruh wilayah ini, tapi baru kita ambil hanya 2 juta. 4 juta belum. Karena apa? Alat-alat kita belum mampu untuk sampai kepada jauh itu di luar daripada daerah ZTI. Yang sekarang nelayan hanya berapa mil aja dari pantai. Itu pula beberapa hari tapi lantas kembali. Tapi yang di daerah luar itu masih banyak. Jadi itu pun juga masih merupakan sumber penghasilan bagi nelayan yang cukup baik. Sandang gimana? Saya kira tidak ada masalah sandang. Di mana-mana bisa beli, setiap saat beli, tidak lagi antri. Kalau dulu pada waktu Lebaran semua rebutan, ya. Tapi sekarang setiap saat bisa membeli pakaian, membeli sandang, sehingga harganya pun karena tidak rebutan, ya tetap saja stabil. Ya. Berarti itu sudah merupakan suatu jaminan baik. Gitu. Nah sekarang perumahan, papan, ini yang masih sulit. Papan karena membutuhkan tanah, gitu. Sedangkan tanahnya itu sangat terbatas. Banyak pembangunan industri membutuhkan tanah di kota. Lantas orang yang dari desa masuk ke kota juga membutuhkan daripada bangunan. Ini semua harus kita atasi daripada papan ini. Oleh karena itu di negara manapun juga soal papan ini masih sulit. Negara yang maju pun juga masih ada kesulitan. Di Amerika itu ada orang yang tidur di bukan di emper, akan tapi di box, di kertas dus yang tadinya untuk membungkus TV dan sebagainya, itu untuk tempat tidur. Jadi orang Amerika masih ada, padahal Amerika itu sudah terkaya di dunia, atau masih ada. Jadi kalau masalah ini tidak perlu kita khawatir karena masih banyak di negara yang demikian. Tapi kita dikasihnya akan terus berusaha untuk membangun daripada perumahan perumahan yang sangat dibutuhkan. Siapapun juga penghasilnya tinggi, kemudian lantas sekali-sekalinya dipenuhi. Tapi papan tidak ada, hidupnya keleleran ada di emper-emper juga tidak akan sejahtera, bahkan kesehatannya akan mengganggu. Itu mengenai soal papan. Pendidikan gimana? Saya kira pendidikan telah maju. Rakyat anak umur 7-12 tahun harus mengikuti wajib belajar, yaitu SD, semuanya harus. Tapi masih ada juga yang karena orang tuanya belum mampu sepenuhnya, sehingga seharusnya anaknya itu sekolah, tapi masih harus membantu bekerja, sehingga tidak sekolah. Kemudian lantas suruh tidak bisa membeli pakaian, karena itulah diangkat daripada bapak asuh untuk membantu kepada anak-anak yang seharusnya wajib belajar tapi tidak bisa mengikuti belajar karena uang tidak bisa membeli pakaian, walaupun pihaknya sebenarnya tidak ada karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Bahkan sekarang mereka wajib belajar sudah ditingkatkan menjadi 9 tahun kan. Nanti keseluruhan daripada anak-anak kita itu mungkin setelah tahun 2000 setidak-tidaknya dari warga negara Republik Indonesia itu nanti harus mengikuti pendidikan SMP. Harus lulus SMP. Karena itu wajib. Berarti bekalnya itu akan lebih baik daripada orang tuanya yang memang keadaan
belum sempat untuk mengikuti pelajaran. Itu mengenai pendidikan. Kesehatan gimana? Sekarang bagaimanapun juga kesehatan puskesmas telah dibangun di mana-mana. Di kota pun juga memang banyak. Bahkan sekarang sedang diprogramkan, terutama seluruh desa, puskesmas sudah dibangun di kecamatan, bahkan ada yang 2, ditambah dengan puskesmas keliling, kemudian juga puskesmas pembantu, semuanya sudah mencukupi. Obat pun juga telah banyak yang kita buat. Hanya masalah sekarang mengenai soal bidan agar supaya keselamatan daripada kelahiran, ibu-ibu dan sebagainya diperhatikan. 65.000 desa itu baru separuhnya yang ada bidannya. Sekarang sedang kita didik itu bidan, untuk nanti setiap desa itu harus ada bidan. Sehingga nanti ini bukan berarti akan menghilangkan dukun-dukun, tidak. Dukun itu tetap akan menjadi pembantu daripada para bidan-bidan tersebut. Sebab itu dukun juga telah memberikan jasa. Di antara lain, saya ini juga dilahirkan oleh dukun, bukan oleh bidan. Jasanya telah besar sekali, karena itu kita tingkatkan. Tidak akan kita hilangkan, dukun itu tetap akan diadakan. Jadi kebutuhan itu sudah dipenuhi. Pangan, sedang, papan masih masalah, kemudian pendidikan juga sudah, kemudian kesehatan sudah, lapangan kerja ini yang masih merupakan suatu tantangan yang tidak kecil. Kita harus menyiapkan lapangan kerja baik sesuai dengan kemampuannya masing-masing, yang apakah itu dalam bidang industri maupun juga pertanian. Dan memang kita terus-terus akan mengarah ke situ, sehingga nanti daripada mereka itu memperoleh sumber penghidupan. Masalahnya jangan semuanya itu menjadi kaum buruh, jadi karyawan, tapi harus juga bisa mandiri, mendirikan sesuatu yang kemudian bisa menampung tenaga kerja daripada lainnya. Nah, ini dengan cara demikian tentu juga akan lebih baik daripada hanya terus akan menjadi buruh, menjadi pegawai negeri, menjadi tentara, itu sampai terbatas. Tapi kalau bisa usaha, tentunya juga akan baik. Nah, antara lain para nelayan ini juga bisa berusaha terus meningkatkan usaha nelayannya, penangkapan dan sebagainya, sehingga penghasilan cukup, kemudian diproses bersama-sama, melewati industri, bisa menampung tenaga kerja mungkin daripada keluarganya maupun tetangganya dan lain sebagainya. Terus dalam bidang perikanan masih akan besar sekali. Di sini pun telah kita ada pelajari itu, terutama di Teluk Jakarta, di para nelayan, bagaimana meningkatkan pendapatan ini. Karena kalau musim barat dengan siang agak sulit, itu karena tidak bisa melaut, dengan demikian lantas pendapatan tidak ada. Nah, bagaimana agar supaya pada musim bisa menangkap ikan itu, bisa menangkap ikan semaksimal mungkin, sehingga kemudian sebagian ditabung, yang kemudian lantas untuk cadangan pada waktu musim paceklik. Itu tinggal tidak perlu langsung pinjaman kemana-mana, dan semua itu harus ditabung dalam koperasi. Caranya bagaimana? Itu agar supaya bisa menampung. Saya di sini telah pelajari dengan sistem merumpon itu ternyata bisa menghasilkan suatu tangkapan yang baik. Kalau memang pandai-pandai dan tidak ada yang rusak. Karena ternyata setelah rumpon saya dirikan, itu dirusak oleh orang yang bertanggung jawab. Cara mancingnya dengan pancing rawe, nah itu gantinya habis. Kemudian sampingnya dipasang bubu, ya bisa habis juga. Lantas dengan bahan peledak juga habis. Sedangkan sebenarnya kalau itu dipelihara, itu akan merupakan sumber penghidupan daripada para nelayan. Dipelihara dengan sebaik-baiknya. Barangkali kalau saudara tidak percaya, kalau mancing di rumpon itu, daripada satu hari jam 7 sampai kepada jam 11-12 itu tidak kecil pendapatannya, penghasilannya. Tempo-tempo saya bisa mendapat 100 ekor sampai 200 ekor, kan banyak. Padahal itu kakap merah, harganya 1 kilo berapa? 5.000 kan? 5.000. Kakap dapat 100 ekor, beratnya ada 2 kilo, kan 200 kilo. Kali 5.000, kan 100.000, kan banyak juga, satu pancingan saja. Nah, ini hendaknya agar supaya sistem itu hendaknya supaya dipelajari, itu agar supaya nanti pendapatan akan lebih meningkat. Nah, di antara lain sekarang mengenai soal kewajiban untuk menggunakan rumah yang telah diberikan ini, agar supaya sama dengan biara, tapi juga agar supaya
timbul kesetiakawan sosialnya. Karena itu rumah dibangun daripada uluran tangan, daripada lain orang atau lain kelompok yang tidak ada pamrih, hanya membantu saja. Tapi tidak akan memberikan duit saja, tapi juga masing-masing dikasih harus turut membayarnya. Agar supaya dengan membayar kewajiban membayar itu dikumpulkan yang kemudian hasilnya untuk membangun lagi, agar supaya lainnya yang belum dapat itu memperoleh giliran untuk dapat. Nah, coba aja tadi dikatakan 45.000 per bulan, itu 45.000 per bulan. Padahal tadi dikatakan sudah ada 1.000. Kan berarti kalau dikumpulkan daripada sewa 1.000 itu 45 juta. Padahal ini dibangun dengan 8 juta. Lah berapa? 45 dibagi 8 kira 7 ya. 6 rumah tiap bulan. Ya kalau giliran 6 bulan terus kan bisa. Jadi agar supaya di sampingnya mensyukuri akan nikmat yang telah diperoleh karena memperoleh rumah yang lebih sehat, tapi juga harus mensyukuri lagi itu memperoleh bantuan. Sekarang timbul keinginan untuk membantu kepada lainnya dengan memenuhi kewajiban untuk nyicil. Terus nyicil itu hasilnya bukan lantas untuk dimasuk kas negara, enggak, tapi dimasukkan nanti dikumpulkan untuk membangun lagi daripada rumah-rumah berikutnya. Dengan demikian maka berarti kesetiakawanan sosial gotong royongnya itu tidak hanya daripada yang kaya kepada yang miskin, tapi jika yang kurang pun juga bisa gotong royong untuk membantu kepada lain-lainnya. Ini yang saya harapkan. Jadi mudah-mudahan seperti tadi yang katakan akan banyak daripada para pengusaha yang terus maupun juga organisasi sosial bisa membantu, tapi sudah sendiri pun juga agar supaya timbul, jangan sampai nanti kalau sudah waktunya bayar ditagih terus pergi saja, hindari tidak mau bayar, padahal bayarannya maksudnya ada. Nah, katakan nanti masa peceklik pada ada penghasilan. Nah, kalau sudah mengetahui masa peceklik pada tidak ada penghasilan pada waktu masih panen itu kemudian terus dikumpulkan itu untuk nanti memenuhi kewajiban pada waktu paceklik itu, pada waktu angin barat di mana penangkapan itu sangat kecil. Nah, demikianlah saya harapkan daripada semuanya benar-benar mensyukuri daripada apa yang telah diterima, tapi sebaliknya juga supaya memenuhi kewajiban. Kegotong royongan dalam kita membangun itulah akan bisa mempercepat rakyat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kita telah berusaha untuk mengentaskan kemiskinan itu. Dari 60% setelah 25 tahun, yang masih ketinggal, ada 13% lebih. 13% daripada 195 juta, yang masih banyak, masih 26 juta itu, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan ini harus segera secara gotong royong kita bantu daripada mereka. Sekali lagi, agar supaya saudara-saudara timbul keinginan untuk dapat membantunya itu. Sekarang siapa di antara yang ingin menguatkan pengalamannya itu dalam rangka ini, baik mengenai tinggal di rumah kumuh dan kemudian tinggal di rumah yang baik, itu yang lebih bukan lebih baik tapi lebih baik lah, lebih memenuhi persyaratan itu, dan tapi memenuhi kewajiban untuk membayar. Saya kira dulu di rumah kumuh juga membayar kontrak kan, ya sama saja. Dulu kontrak membayar di daerah yang kumuh, tapi sekarang tidak kontrak, sekarang menjadi hak miliknya. Jadi atas tinggal menyicilnya saja. Ini terus terang saja, daripada pemerintah daerah memberikan subsidi ini. Tiap-tiap rumah unit itu adalah subsidinya 4 juta sendiri. Karena menurut biaya kurang lebih 12, diperhitungannya 8, kalau yang 4 juta. Jadi sudah dibantuan dari Yayasan Gotong Royong, kemudian kosnya tinggi, mulai direndahkan, ini lantas pemerintah daerah yang harus memberikan subsidi. Di antara lain tanah dan sebagainya, itu subsidi daripada pemerintah daerah. Jadi juga supaya berterima kasih kepada pemerintah daerah. Terima kasih. Siapa yang akan mengajukan pandangan dan pendapat, silakan. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe channel kami.